محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia mulia teladan kita. Ketika Muhammad bayi, beliau disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Karenanya biasa dipanggil dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Ternyata memang bayi Muhammad membawa berkah pada keluarga Halimah. Mulai dari ternak kambingnya yang gemuk-gemuk dan susunya pun berlimpah. Selama 2 tahun, Muhammad kecil tinggal di Thaif, disusui oleh Halimah, dan setelah disapih, Muhammad dibawa kembali kepada ibundanya di Mekah. Atas permintaan ibundanya, Muhammad kembali tinggal di Thaif menikmati udara pegunungan yang jernih dan segar, agar terhindar dari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Mekah pada waktu itu. Tatkala Muhammad sudah berumur 4 tahun, terjadilah peristiwa luar biasa yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan Muhammad. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, suatu hari Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu ia sedang asik bermain dengan teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya, kemudian merebahkan badannya, lalu membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkan seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padanya." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas. Kemudian mengembalikan ke tempatnya semula dan dikatupkan lagi seperti sedia kala. Setelah itu Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka lari berhamburan menemui ibu asuhnya Halimah. "Muhammad telah dibunuh," ujar mereka. Semuanya bergegas menghampiri Muhammad yang pucat pasi ketakutan, namun berangsur wajah Muhammad semakin kelihatan bersinar. Halimah khawatir dengan keselamatan Muhammad yang diasuhnya. Kemudian dia memulangkan Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibundanya di Mekah. Tatkala Muhammad berumur 6 tahun, ia diajak ibunya berziarah ke makam ayahandanya Abdullah di Yasrib atau Madinah. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang itu, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Tentu saja Muhammad kecil sangat berduka ditinggal ibundanya. Sekarang anak kecil itu menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal Aminah, Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hisam bahwa ada satu tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anaknya biasanya duduk mengelilingi tempat itu sambil menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari, Muhammad datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus tersebut. Spontan, paman-pamannya menarik Muhammad agar mundur dari tempat tersebut. Ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muthalib, beliau menegur putra-putranya, "Biarkan cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa, yang nantinya akan memiliki kedudukan yang sangat agung," katanya. Usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal. Beliau berpesan agar Muhammad dijaga oleh saudara kandung ayahnya, yaitu Abu Thalib. Pada suatu ketika, Mekah dilanda musim paceklik karena kemarau berkepanjangan. Abu Thalib diminta untuk berdoa agar Mekah segera dibebaskan dari kekeringan dan kemiskinan yang melanda. Abu Thalib keluar dengan mengajak Muhammad kecil yang wajahnya bersinar seperti matahari membawa mendung diiringi awan. Sesampainya di Ka'bah, Abu Thalib menempelkan punggung Muhammad di dinding Ka'bah. Tiba-tiba awan mendung berdatangan dari berbagai arah dan hujan pun turun deras, membasahi di segenap tempat di Mekah.
menjadikan tanaman kembali subur menghijau. Pada usia 12 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syams. Pada suatu ketika mereka beristirahat di Basra, di sebuah kuil milik rahib Bahira. Bahira menjamu makanan untuk rombongan Abu Thalib karena sebelumnya ia bermimpi bertemu Muhammad, seorang remaja yang selalu dinaungi oleh awan. Kemudian Bahira berpesan kepada Abu Thalib untuk segera kembali ke negerinya, karena orang Yahudi akan membunuhnya jika mereka tahu seperti apa yang diketahui oleh Bahira, yaitu tentang tanda-tanda kenabian Muhammad. Demikian kisah tentang Muhammad kecil yang selama perjalanan hidupnya senantiasa membawa keberkahan dan kebaikan untuk umat semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.